Pemirsa, Indonesia mencatatkan surplus neraca dagang sebesar 3,94 miliar dolar Amerika pada April 2023. Catatan surplus neraca dagang ini menjadi bulan ke-36 atau 3 tahun secara berturut-turut. Badan Pusat Statistik melaporkan neraca dagang Indonesia mengalami surplus sebesar 3,94 miliar dolar Amerika Serikat pada April 2023. Ini menjadi bulan ke-36 atau 3 tahun secara berturut-turut neraca perdagangan mengalami surplus. Surplus perdagangan tersebut dibentuk dari nilai ekspor April sebesar 18,03 miliar dolar Amerika Serikat dan nilai impor sebesar 15,35 miliar dolar Amerika Serikat. Kita dapat analisis bahwa pada April 2023 neraca perdagangan barang kembali mencatat surplus ya sebesar 3,94 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia sampai April 2023 ini mengalami surplus selama 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus April 2023 ini menguat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, meskipun tercatat lebih rendah dari April tahun 2022. Berdasarkan komoditasnya, surplus neraca perdagangan masih ditopang oleh komoditas non-migas yang mencatat surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara komoditas migas defisit sebesar 1,70 miliar dolar Amerika Serikat. BPS menyebut nilai surplus pedagang April 2023 lebih tinggi dari bulan sebelumnya, sebesar 2,83 miliar dolar Amerika Serikat. Namun demikian, nilai surplus April lalu lebih rendah dari April 2022, sebesar 7,56 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ya, surplus neraca perdagangan pada April 2023 sebesar 3,94 miliar dolar terjadi di tengah anjloknya kinerja ekspor dan impor Indonesia. Di mana BPS mencatat ekspor dan impor anjlok secara bulanan maupun tahunan. Ekspor pada April 2023 mencapai 19,29 miliar dolar atau turun 17,26% dibandingkan bulan sebelumnya, atau anjlok 29,44% dibandingkan April 2022. Penurunan ekspor ini seiring melandainya harga komoditas dan pola musiman libur lebaran. Penurunan ekspor tersebut terutama terjadi pada negara tujuan Swiss, kemudian Jepang, dan Singapura. Adapun berdasarkan negara tujuannya, ekspor Indonesia secara keseluruhan turun paling signifikan ke Tiongkok mencapai 1 miliar dolar. Sementara itu BPS menjelaskan beberapa harga komoditas unggulan Indonesia seperti CPO, batu bara, nikel dan minyak mentah sebenarnya naik pada bulan lalu dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi masih turun dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Sementara beberapa komoditas lainnya seperti biji besi dan gas alam ini turun secara bulanan atau tahunan. Selain harga komoditas, ekspor juga dipengaruhi nilai tukar rupiah yang hingga April relatif kuat dibandingkan Maret lalu. Lebih lanjut terkait aktivitas ekspor, negara mana sajakah yang menjadi penyumbang ekspor terbesar bagi Indonesia? Berikut informasinya. India dan Amerika Serikat menjadi dua negara yang menyumbangkan surplus terbesar terhadap neraca perdagangan Indonesia pada April 2023. Badan Pusat Statistik melaporkan kinerja ekspor Indonesia terhadap India sebesar 1,5 miliar dolar. Sementara impor tercatat senilai 428,5 juta dolar. Lebih rinci, bahan bakar mineral termasuk batu bara menyumbang surplus nilai 823,8 juta dolar. Komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati surplus 115,7 juta. Sementara komoditas besi dan baja sebesar 87,1 juta dolar. Di sisi lain, perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencatatkan surplus nilai 913,8 juta dolar. Nilai tersebut berasal dari ekspor yang mencapai 1,57 miliar dolar dan impor sebesar 660 juta dolar. Komoditas mesin dan perlengkapan elektrik menyumbang 263,4 juta dolar. Pakaian dan aksesoris lainnya senilai 130 juta dolar dan alas kaki sebesar 129,6 juta dolar. Lebih lanjut, BPS mengungkapkan bukan hanya India dan Amerika Serikat, Filipina juga tercatat sebagai negara penyumbang surplus terbesar non-migas. Hal ini menjadikan Filipina sebagai negara ASEAN yang menyumbang surplus neraca dagang terbesar untuk Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.
Kinerja ekspor Indonesia sepanjang 4 bulan pertama tahun ini cenderung menurun. Dari 13 negara pasar ekspor utama Indonesia, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang mencatatkan kenaikan permintaan. Adapun di sisi lain, pemirsa, ekonom Bank Mandiri ini Faisal Rahman memperkirakan kinerja ekspor ke depannya akan terus melemah sebagai dampak dari penurunan harga komoditas yang didorong oleh permintaan global yang melemah di tengah tingginya inflasi dan berlanjutnya kebijakan kenaikan suku bunga. Surplus neraca dagang diperkirakan cenderung terus menyempit, terutama pada paruh kedua tahun 2023. Namun surplus perdagangan dapat bertahan lebih lama dari yang diantisipasi karena penurunan harga komoditas akan lebih bertahap karena pembukaan kembali ekonomi Tiongkok, pengurangan produksi minyak OPEC+, penurunan produksi beberapa komoditas di tengah kemungkinan El Nino yang tinggi tahun ini, dan meredanya krisis energi global. Sementara itu, ekonom Bank Danamon Irman Faiz melihat tren penurunan surplus neraca perdagangan akan terus terjadi ke depannya di tengah perlambatan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas, di mana kondisi tersebut akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Sebaliknya, kinerja impor diyakini akan meningkat. Inilah yang kemudian membuat surplus neraca perdagangan berpeluang menyempit. Sementara itu, pemirsa, jika kita berbicara soal neraca dagang, bagaimana sebenarnya hubungan surplus atau defisitnya neraca dagang bagi perekonomian Indonesia? Berikut kita simak rangkuman informasinya. Pasca Badan Pusat Statistik melaporkan surplusnya neraca perdagangan Indonesia pada April 2023, Bank Indonesia menilai capaian surplus tersebut menjadi perkembangan positif bagi upaya untuk terus menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono memastikan bahwa Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna semakin meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia menyebut surplus neraca dagang April 2023 terutama didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan non-migas. Surplus neraca perdagangan non-migas tercatat sebesar 5,64 miliar dolar atau meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya, yang didukung tetap kuatnya kinerja ekspor non-migas sebesar 18,03 miliar dolar. Ekspor non-migas yang tetap tinggi terutama bersumber dari peningkatan ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seiring harga komoditas global yang masih tinggi. Selain itu, BI menilai ekspor non-migas juga tetap kuat pada produk manufaktur seperti mesin dan peralatan mekanis. Adapun berdasarkan negara tujuan, ekspor non-migas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang merupakan kontributor utama terhadap total ekspor Indonesia. Tim Liputan ADX Channel. Ya, pemirsa, perdagangan internasional tidak hanya melibatkan aliran barang dan jasa, tetapi juga mata uang yang berbeda untuk pembayaran. Oleh karena itu, selain mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik, posisi neraca perdagangan juga mempengaruhi nilai tukar suatu negara. Ekspor sendiri, pemirsa, memicu pertumbuhan ekonomi domestik yang diukur dari pertumbuhan PDB real dari waktu ke waktu. Jika ekspor meningkat, maka akan meningkatkan permintaan terhadap produk domestik dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan output. Peningkatan produksi menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan di perekonomian domestik. Sebaliknya, impor mengurangi PDB real domestik. Dan dari rumusan tersebut dapat kita lihat bahwa ekspor berhubungan positif dengan PDB, sedangkan impor memiliki hubungan negatif dengan PDB. Sementara itu, dari sisi nilai tukar, kenaikan ekspor meningkatkan permintaan mata uang domestik yang mengarah pada apresiasi atau penguatan mata uang domestik. Karena untuk membayar produk yang dibeli, pembeli di luar negeri harus mengkonversi mata uang mereka dengan mata uang domestik. Contohnya misalkan Indonesia dengan Amerika, begitu, di mana pembeli di sana harus mengkonversi menjadi rupiah sehingga mengarah pada apresiasi rupiah. Oleh karena itu, ketika ekspor meningkat akan mendorong permintaan yang lebih tinggi terhadap mata uang domestik. Meskipun demikian, pemirsa, surplus atau defisit perdagangan ini tidak selalu baik atau buruk. Hal tersebut tergantung pada fundamental ekonomi dan alasan dibalik surplus atau defisit neraca dagang tersebut. Seperti misalnya keputusan kebijakan perdagangan, durasi positif atau negatifnya neraca dagang, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan juga ukuran ketidakseimbangan perdagangan. Meskipun ini tidak selalu berdampak positif, tapi neraca perdagangan yang selalu mencatatkan surplus kita harapkan menjadi indikasi bahwa
tingkat produksi dalam negeri cukup baik sehingga pemanfaatan produk dari Indonesia digunakan secara masif di negara-negara mitra Indonesia, sehingga kita harapkan ini juga akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi domestik dan juga penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga multiplier efeknya akan terasa bagi masyarakat Indonesia.